Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 6 November 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dalam pembahasan kitab Aqidatul Imam Muqbil Al-Wadi'i, atau dengan nama asli kitabnya Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada penjelasan Asy-Syaikh dari beberapa kelompok yang dia lihat dari kelompok-kelompok sesat yang sesuai dengan kaidah keumuman ayat kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan juga keumuman bahwa mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, di mana para gembong-gembong kesesatan yang mengajak kepada kebatilan menganggap bahwa mereka di atas jalan yang hak. Maka kita masuk kepada kajian sesi ke-10 dan juga ke-11 insyaallah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال الإمام مقبل رحمه الله: فالمكرمة ليسوا بمسلمين بل هم أضر عن الإسلام والمسلمين، ومع ذلك فهم ينتشرون دعواتهم بالكتب وبغيرها من الإقراءات المالية، حتى إنهم أصبحوا في نجران يعطون بعض ضعاف النفوس من اليمانية التابعية، يزعمون أنهم يدعون إلى الالتحاق بالسعودية، وفي الواقع لا يدعون إلى الالتحاق بالسعودية، ولكن يدعون إلى المذهب الإسماعيلي القرمطي الباطني، فهم لا يحبون السعودية ولا يحبون أحدا ليس على مذهبهم الباطل. قال الإمام مقبل الوادي رحمه الله: وإليك مثالا هذه الطائفة الضالة المارقة الإسماعيلية بنجران والقرع ونطفين واليحساء والقطيف والبحرين ومدينة، وهم المسمون بالنخاونة، وبفراس ومراس لنقوم بسماء، ومشايخهم يسمون بالمكارمة وليس بالمكارمة، والمكارمة ينسبون إلى المذهب الباطني الملحد عن محل الله والإسلام، ولا فهو حديث بوجه الله الحرام، فقد رموه حجر الأسود وبقي عنده فترة من الزمن ثم ردوا كسرا منهم. بسم الله. قال الإمام مقبل الوادعي رحمه الله: ويقول هو وقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام: إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى. ويقول الله سبحانه وتعالى في دعوى المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ويقول سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum sufaha walakin la yash'urun walakin la ya'lamun. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول في شأن نبي الله موسى ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى ويقول في شأن موسى ذروني أقتل موسى فليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل يدعي وسن ليلى وليلى لا تثير لهم بذاك ولا تجد أصحاب دعوة أصحابي إلا وهم يدعون أنهم على صراط مستقيم فذلكم فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول لقومه ما أريكم إلا من أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Ila ma ara, bukan man. إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول في شأن موسى عليه السلام ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Man baki. Bismillah. Qala al-muallif Syekhuna Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Setelah menyebutkan Asy-Syaikh bagaimana keumuman dari ayat kullu hizbin bima ladaihim farihun, menjelaskan dari contoh bagaimana Fir'aun, yang mana mereka dalam keadaan Fir'aun dan pengikutnya bagaikan togut, namun mereka mengatakan ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad, bahwa mereka menyangka dalam keadaan mengajak kepada kebaikan. Dan begitupun setelah menyebutkan contoh yang lain dari kelompok al-munafikun, maka mereka mengatakan di saat dikatakan oleh Allah wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Di saat mereka diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang baik yang mengislah antara Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada Islam dengan kelompok kufar Quraisy yang mengajak kepada sesembahan berhala. Maka lihat bagaimana kelompok al-munafikun. Maka Allah katakan dengan membantah ucapan mereka, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bahkan mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi namun mereka tidak menyadarinya. Dan begitupun wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Di saat mereka diajak untuk masuk kepada agama Nabi Muhammad, mereka mengejek, kami masuk kepada kelompok orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka Allah bantah ucapan mereka, justru merekalah yang dalam keadaan kebodohan.
namun mereka tidak mengetahuinya. Maka di dalam dua ayat ini disebutkan mereka dalam keadaan fasad, humul mufsidun, tetapi tidak merasa dirinya dalam keadaan kesesatan. Dan mereka mengejek kaum muslimin sebagai as-sufaha, padahal mereka sufaha, namun mereka tidak mengetahuinya. Maka setelah selesai dari keumuman kaidah bahwa gembong-gembong kesesatan baik di luar Islam seperti al-Yahud wan Nasara dan agama-agama yang lain, al-munafikun dan yang lainnya, dan begitu pun dari kelompok sempalan Islam di dalam Islam seperti al-Khawarij, asy-Syiah, ar-Rafidah, as-Sufiyah dan yang lainnya, maka mereka kelompok-kelompok yang sesat, namun mereka tidak menyadari atas kesesatannya. Dan di alinea yang akan kita baca, Asy-Syaikh ingin memberikan gambaran apa yang terjadi di negerinya dan akan menjelaskan kenapa dia membuat kitab yang menjelaskan tentang landasan akidahnya. Itu maknanya. Wa ilaika misalan. Maka bagi kamu, wahai para pembaca, misalan, contoh yang nyata. Tentang apa? Tentang keberadaan tadi. Mereka kelompok-kelompok yang sesat itu akan mengajak kepada kesesatannya dan mereka merasa ajaran mereka dalam keadaan kebenaran. Sehingga mereka membuat kitab-kitab kesesatan-kesesatan mereka untuk mengajak manusia kepada kelompoknya. Maka berkata Asy-Syaikh, bagi kamu contoh. Hadhihi ta'ifah ad-dhalah al-mariqah al-ismailiyah. Maka ini adalah kelompok yang sesat, yang dohirnya al-mariqah keluar dari Islam, bernama al-ismailiyah. Maka ketahuilah, ya ibadallah, apa itu kelompok al-ismailiyah? Kelompok al-ismailiyah adalah firqah batiniyah. Yang mana penisbatan al-ismailiyah nisbah ila al-imam Ismail ibni Ja'far as-Sadiq. Dohiruha atasayyu li alil bait. Wa haqiqatuha hadmu aqaidil Islam. Maka yang namanya kelompok al-Ismailiyah dia nisbah kepada Ismail ibnu Ja'far as-Sadiq. Kepada Ismail anaknya Ja'far as-Sadiq yang mendohirkan mereka itu cinta ahlil bait. Padahal mereka menghancurkan Islam dari dalam. Maka kelompok al-Ismailiyah barakallahu fikum dari kelompok asy-Syiah yang seperti mendekati ar-Rafidah, yang mana mereka keluar dari Islam atas akidah-akidah mereka. Kemudian berkata Asy-Syaikh, binajran wal far' wal atafain wal ihsa wal qatif wal bahrain. Maka mereka masyhur dengan nama al-Ismailiyah di daerah-daerah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, terutama yang menjadi poin adalah di Saudiyah, di Najran. Najran adalah perbatasan antara Yaman dengan Saudiyah. Ada daerah namanya Najran. Dan dia masuk sekarang ke daerah Saudiyah. Dan juga di negeri Bahrain. Dan di Bahrain adalah negeri Teluk yang mempunyai kedaulatan sendiri seperti Yaman. Maka Al-Bahrain, pemikiran kelompok sesat ini berkembang di sana dan dinamakan Al-Ismailiyah. Dan berkata Asy-Syaikh, wal Madinah, begitupun di kota Madinah. Wahum al-musammuna bi
An-Nakhawalah. Maka begitupun di negeri Madinah. Ada kelompok Al-Ismailiyah ini yang merupakan Syiah ekstrim. Meskipun sedikit, maka mereka menamakan dirinya dengan An-Nakhawalah. Dan begitupun saya mengatakan wabi Haraz, wa Aras, wabi Nukum, bison'a. Maka saya kemudian berpaling kepada negerinya, dan begitupun di Haraz. Maka Haraz adalah daerah di Yaman, dan Aras dan Nukum. Maka Nukum adalah di Son'a, di ibu kota Yaman. Maka Haraz, Aras, dan Nukum juga tempat bersarangnya pemikiran Al-Ismailiyah. Kemudian Syekh berkata, wabil Hind, kemudian berpindah juga ke India. Wa masyaikhuhum yusammuna bil makarimah. Maka Al-Makarimah, siapakah dia? Kelompok Al-Makarimah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh masih dari kelompok sempalan dari Ismailiyah. Maka perlu diketahui bahwa ucapan Allah kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa setiap kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada mereka, begitupun kelompok-kelompok sesat. Maka kelompok Al-Ismailiyah dari kelompok Asy-Syiah yang ekstrim pun terpecah banyak. Maka Al-Makarimah pecahan dari Al-Ismailiyah, yang mana terpecah kelompok Al-Ismailiyah yang merupakan induk, terpecah menjadi pertama kelompok Musta'liyah, pengikut dari Al-Musta'li, dan terpecah menjadi kedua Nazariyah, pengikut Nazar. Maka dinamakan Nazariyah, pengikut Al-Musta'li, Al-Musta'liyah, yang sama-sama dari Ismailiyah. Dan nanti ada yang dinamakan, mungkin sering mendengar, Al-Qaramitah, mengikuti Al-Qarmati. Maka kelompok Al-Makarimah, dia adalah sempalan dari kelompok Ismailiyah, dari Al-Musta'liyah, yang mana mereka tinggal pemikiran ini di negeri Yaman, seperti tadi disebutkan di Aras, wa kadzalika Haraz, dan juga Nukum di Son'a. Maka mereka masyhur dengan sebutan Al-Makarimah. Kemudian mereka di zaman itu dalam keadaan jaya dan akhirnya punah karena kelompok Ahlul Bid'ah tidak mempunyai pendalilan yang kuat. Maka di saat mulai redup di tahun 500-an Hijriah, intaqala ila Hind, maka mereka pindah ke negeri India, ke negeri kufur. Maka lebih bersemangat lagi orang-orang di sana. Maka di Hind ataupun di India, kelompok ini masyhur dengan nama Al-Bahrah. Maka Al-Bahrah dari kelompok Al-Makarimah, Al-Ismailiyah, yang dari Yaman berpindah kepada India, dan mereka menamakan dengan Al-Bahrah. Dan kalimat Al-Bahrah bukan kalimat Arab, tetapi kalimat Hindiyah, bahasa India, yang maknanya adalah at-tajir, pedagang besar. Dan sekarang, waktu saya masih di Yaman, tahun 2005 mungkin, masih ingat, maka gembong besar dari kelompok Bahrah yang dinamakan dengan Imam Burhanuddin itu ziarah ke Yaman.
ke tempat asal usul mereka Al-Makarimah di Haraz dan Aras. Maka datang ke Yaman dan disambut oleh Presiden Yaman. Syahidnya bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh tentang kelompok mereka itu dari kelompok Al-Ismailiyah, kemudian di Yaman dinamakan Al-Makarimah, kemudian pindah ke India dinamakan Al-Bahrah, maka mereka adalah ada. Dan akidah dari Al-Makarimah, akidahnya Al-Ismailiyah itu sendiri. Sehingga mereka adalah Syiah yang ekstrim. Dan akidahnya juga akidah batiniyah itu sendiri. Yang mana mereka menganggap bahwa Islam itu mempunyai dohir dan batin. Akhirnya mereka mengimani bahwa Islam itu mempunyai makna dohir dan mempunyai makna batin. Akhirnya mereka memalingkan ayat-ayat Allah dari apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dipalingkan oleh mereka kepada makna yang mereka inginkan dari hawa nafsu mereka. Dari madhab mereka yang sesat. Maka Al-Quran mempunyai makna tersendiri sesuai pemahaman Nabi dan para salafus saleh. Ditafsirkan oleh mereka sesuai hawa nafsunya. Maka ini yang dikatakan dengan kelompok Al-Batiniyah. Dari kelompok Asyiah. Maka mereka mentafsirkan Al-Quran dari makna batin yang bukan makna dohir. Maka inilah dari kelompok Al-Makarimah. Maka mengatakan di sini Asy-Syaikh wa biharaz wa aras wa binukum bisan'a, maka di desa Haraz dan Aras dan Nukum di ibu kota San'a dan kemudian pindah ke India, maka mereka menyebutkan dirinya dengan kelompok Al-Makarimah yang intinya sama, kelompok Al-Ismailiyah. Mereka menyebut dirinya Al-Makarimah bukan Mukarramah. Bismillah. Kemudian Al-Makarimah berkata Asy-Syaikh, wal makarimatu yantasibuna ilal madhab al-batini. Dan mereka Al-Makarimah yang hakikatnya adalah Ismailiyah juga, maka mereka madhabnya adalah al-batini. Apa itu kelompok al-batiniyah? Di sini sama-sama Ismailiyah, kemudian Al-Makarimah, Al-Bahrah, semuanya sama. Dan mereka adalah al-batiniyah. Apa itu makna al-batiniyah? Al-batiniyah telah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan antara kelompok-kelompok 73 yang sesat. Maka berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, kelompok Al-Batiniyah adalah i'lamu as'adakumullah ana darar al-batiniyah ala firaqil muslimin a'dham min dararil yahud wan nasara wal majus alaihim. Bahwa ketahuilah kerusakan kelompok al-batiniyah dari kelompok Asyiah ini merusak kepada sempalan-sempalan kaum muslimin itu lebih parah dari para al-yahud wan nasara wal majus yang menghancurkan Islam. Fal batiniyah laisat madhaban islamiyan au firqah min firaq ahli Islam wa innama hiya madhabun wa tariqah arada biha wa adauha hadmal Islam wa ibtalihi akidah wa syariah. Maka berkata Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa pada hakikatnya Al-Batiniyah bukan dari kelompok sempalan dari 72 kelompok yang sesat. Tetapi dia adalah suatu kelompok yang memang dibuat
oleh orang-orang yang di luar Islam untuk menghancurkan Islam dan akidah Islam dan syariat Islam. Maka inilah dari yang diinginkan oleh Asy-Syaikh, dan mereka itu adalah orang-orang al-batiniyah. Maka kelompok al-makarimah seperti al-ismailiyah, maka mereka kelompok al-batiniyah juga. Lalu apa itu keyakinan kelompok al-batiniyah? Maka di sini perlu diketahui agar kalian menyadari bahwa kelompok ini bukan dari sempalan Islam, tetapi lebih parah dari Yahud dan Nasara. Karena mereka mengatasnamakan Islam, masuk kepada kelompok Syiah yang ekstrim, dan Syiah adalah dari kelompok Islam, itu mereka masuk darinya. Maka dari keyakinan yang sesat mereka, pertama, mereka meyakini Allah itu terbagi menjadi dua. Maka mereka seperti keyakinan orang-orang Majus. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ibarah an saksin fadat alaihi kuwah qadasiyah. Bahwa mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu tidak seperti kita meyakini Rasul yang diikuti, tetapi dia itu manusia yang superhero, mempunyai kekuatan, akal yang luar biasa. Bukan seorang nabi bagi mereka. Dan yang ketiga, akidah kesesatan mereka mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, ataupun bahkan menjadi pedoman hidup, tetapi dia adalah ucapan dari Nabi Muhammad di saat menjelaskan dari syariat ini. Dan bukan dikatakan kalamullah hakiki, bahwa ini ucapan Allah, tetapi kalamullah min bab al-majaz, bukan hakiki. Maka Al-Quran itu bukan hakiki, tetapi majazi. Dan keyakinan yang berhubungan dengan Asy-Syiah, mereka meyakini bahwa pada setiap zaman, anytime, anywhere, setiap waktu, harus dipimpin kaum muslimin itu oleh imam maksum, qaimun bil haq, yang mengajari kepada manusia kepada kebaikan dan memimpin manusia. Maka inilah asas dari kelompok Asy-Syiah. Maka mereka harus mempunyai imam, membaiat kepada imam. Tidak ada faedahnya Nabi Muhammad bagi mereka. Yang jelas harus ada imam. Dan dari kesesatan yang kelima, mereka mengatakan bahwa pada kurun waktu tertentu Allah akan mengutus nabi yang lain untuk menghapuskan syariat yang ada. Wa muddah syariah kullu nabi sab'atu a'mar. Dan kapan ajaran-ajaran itu dihapus? Setelah 7 kurun. Wallahualam, yang diinginkan 7 abad. Maka akan datang nabi yang membawa pembaharuan. Maka ini jelas kekufuran. Karena Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Dia adalah nabi yang terakhir. Namun bagi mereka kelompok Asy-Syiah, Al-Ismailiyah, Al-Batiniyah, bahwa harus ada nabi setelah 7 kurun untuk menjelaskan agama yang baru, mereformasi agama yang ada. Dan sepakat kelompok Al-Batiniyah, mereka adalah mengingkari datangnya hari kiamat dan mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari hari penghisaban dan semuanya.
Dan juga mereka yang ketujuh mengingkari adanya surga dan neraka. Nah, lebih bingung lagi. Lalu, apa faedah mereka beribadah? Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tidak ada hari penghisaban. Maka dari sini seperti ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu bukan sempalan Islam. Sempalan Islam masih meyakini Allah dan meyakini Nabi Muhammad dan juga meyakini hari akhir. Untuk apa mereka beribadah kalau begitu? Namun di sini jelas menghancurkan Islam dari dalam atas nama Syiah, Al-Ismailiyah, Al-Makarimah. Dan yang paling terlihat bagi mereka adalah i'tiqad al-ibahiyah al-mutlaqah, di mana mereka berpendapat bolehnya seorang muslim untuk keluar dari taklif, untuk keluar dari perkara yang diwajibkan seperti sholat, puasa Ramadan, dan haji dan umroh dan yang lainnya. Maka mereka orang-orang Ismailiyah ini masih ada di Yaman dan kami melihat beberapa dari mereka di Haraz. Mereka sudah tidak sholat lagi. Tidak sholat Jumat lagi. Karena mereka berpendapat agama ini batin, cukup dibatinkan. Dan mereka mengajak untuk keluar dari syariat Islam dengan dalih imam mereka. Imam mereka maksum dan mengajari kami dengan agama yang direformasi dari agama Nabi Muhammad. Maka beriman kepada imam mereka lebih baik daripada kepada Muhammad. Dan yang terakhir, i'tiqad mereka yang ke-9, sebagian menjadikan Ali ibnu Abi Thalib sebagai Rob. Maka mereka hampir sama dengan Sabaiyah. Dan itulah hakikat mereka. Sabaiyah buatan siapa? Buatan al-Yahudi. Siapa? Abdullah ibnu Saba. Maka kelompok As-Sabaiyah, kelompok Yahudi, di saat diangkat Ali radhiyallahu anhu, meninggal kurun al-mufaddalah dari Abu Bakar wa Umar wa Utsman, maka kelompok Yahud melihat di Madinah mulai tersebar Islam dari para khulafa ar-rasyidin, maka mereka mengutus orang pintar dari mereka dari Yaman. Yahudi Yaman bernama Abdullah ibnu Saba. Maka Abdullah ibnu Saba dari orang Yahud datang menuntut ilmu dengan kecerdasannya, katanya menghafal Al-Quran dan yang lainnya dengan cepat dan menjadi seorang orator. Maka di sini dia banyak pengikutnya, dan karena banyak pengikut maka mulailah dia mengajarkan kepada manusia kesesatan dan apa jati dirinya, sehingga dia mengatakan kelompok Abdullah ibnu Saba yang dinamakan dengan kelompok Sabaiyah mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah Rob. Mereka meyakini seperti itu. Dan ini membuat fitnah yang besar dan akhirnya mereka semuanya dihancurkan. Maka inilah dari kelompok Al-Batiniyah dan Al-Ismailiyah dan Al-Makarimah dari kelompok Al-Batiniyah. Maka kembali kepada ucapan Asy-Syaikh, wal makarimah yantasibuna ilal madhab al-batini, maka kelompok al-makarimah al-Ismailiyah mereka termasuk dari kelompok al-batini al-mulhid al-mahad lillah wali rasulihi. Maka mereka orang-orang yang keluar dari Islam, zindik, yang melampaui batas atas Allah dan atas Rasulnya dan atas agama Islam. Faqad qatala aslafuhum al-hajij bi baitillah al-haram waqtala'ul hajar al-aswad. Maka dari kelompok mereka di saat jaya kelompok Ismailiyah ini, maka mereka membantai para haji kaum muslimin di Mekkah. Maka ini kelompok Al-Ismailiyah Al-Makarimah
Dan mereka juga mencabut setelah menguasai Makkah Hajar Aswad yang ada di Makkah, dicongkel, dibawa oleh mereka. Wa baqiya indahum fatrah minaz zaman summa raddu kasran minhu. Kemudian setelah itu mereka mengembalikannya dan setelah itu mereka menghancurkannya.